Jadi kalau dunia aja kita semangat, harusnya akhirat lebih semangat. Kayak misalnya teman-teman yang semangat mencari pasangan di dunia. Allah bilang azwajun mutahharah. Di akhirat juga ada pasangan. Yang saya sering bilang di akhirat, di surga itu gak ada lagi jomblo. Jadi gak ada yang duduk sendiri, ngahuleng, sedih gitu. Lo kenapa? Gua ditikung. Gak ada tuh. Di akhirat tuh gak ada yang kayak gitu-gituan. Semuanya sudah ridho. Mutmainnah, radiyatan, mardiyah. Dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasangannya siapa? Yang kita sebut bidadari itu istilah bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Azwaj, pasangan bukan bidadari. Siapa azwaj? Itu tuh yang di atas-atas tuh. Yang solehah ya. Masya Allah. Makmum yang taat sama suami, salat tahajud berdua, suaminya waladhdallin, dia belakang amin. Jadi gak konsen salatnya gitu kan ya. Itu tuh pasangan surga kita. Coba kalau sholat sendiri, waladhdallin, hening, gak ada yang aminin. Pokoknya gak enak aja lah, pokoknya sendiri mah. Maaf ya. Saya udah pernah ngerasain itu selama beberapa tahun, benar emang gak enak sih. Saya tahu pas saya nikah usia 22 tahun, pas udah saya nikah saya jadi berpikir, tahu gini saya nikahnya 12 tahun. Gak tahu ternyata luar biasa menikah itu ya. Seru-seruan, ketawa-ketawa. Jangan yang dibahas pernikahan itu listrik, air, kontrakan. Jangan. Itu kan cuma sebulan sekali. Bahaslah yang daily tuh. Yang daily kan ketawa-ketawa, makan bareng, bercanda. Bercanda aja dapat pahala. Terus nanti dapat pahala lewat baper-baperan. Kok dapat pahala pas baper? Ya memaafkan. Kayak Nabi itu istrinya lagi baper dibikin ketawa. Kita istri lagi ketawa dibikin bete. Kebalikan. Orang ada yang lagi ketawa dibikin bete. Kenapa? Istri orang. Bahaya. Nah jadi yang pertama adalah berburu. Bisa manah, bisa nembak. Ini lebih ke tafsir sebagian ulama ya. Karena ulama itu ada dua model teman-teman. Biar kita gak kaku nih. Ada ulama yang memahami Al-Quran dan hadis itu tekstual. Gimana teks aja deh. Kalau kuda ya kuda, kalau panah ya panah, gak mau geser. Ini ada ulama yang kayak gini nih. Ada ulama kontekstual. Kalau dulu kuda, sekarang skateboard, BMX, ngetrail, moge, Vespa, kontekstual. Konteks dulu tuh kuda sama onta, konteks sekarang skuter, Vespa, naik Harley misalnya, konteks. Dan ini disebut dengan maqasidus syariah. Apa sih maksud dari syariat? Mesir cenderungnya ke yang kedua nih. Modelnya tuh kontekstual, pola pikirnya. Madinah cenderungnya yang pertama. Dua-duanya baik. Gak usah saling menyalahkan. Terserah kita mana yang paling nyaman kan. Karena saya dulu belajar di Mesir dibiasakan berpikir dengan persepsi kontekstual. Maka kita membiasakan untuk memahami teks supaya bisa relevan dengan konteks kekinian. Modal berpikir ala Mesir. Tapi kan hadisnya, dan bukan terjadi di Mesir Madinah doang teman-teman. Di zaman sahabat udah ada pola pikir kayak gitu. Ada sahabat yang tekstual, ada sahabat yang kontekstual. Kayak pas Nabi bilang habis perang perang Khandak, Nabi bilang, ayo kita kepung benteng Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nih kalimatnya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat beres perang Khandak, berangkat ke Bani Quraidah. Siapa tuh Bani Quraidah? Orang Yahudi yang berkhianat. Mereka lah yang mengompori orang kafir Quraisy untuk nyerang Madinah. Pengkhianat nih, udah ada perjanjian damai ternyata mereka ingkari. Mereka langgar. Nabi nyuruh kepung Bani Quraidah supaya mereka mau memperbaiki diri. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat sahabat. Di tengah jalan, masuk waktu asar. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian bilang, kita sholat dulu yuk. Soalnya ini udah asar nih, daripada ntar sampai maghrib. Kata yang lain, nggak bisa, kan kata Nabi jangan sholat asar sampai ke Bani Quraidah. Kata yang pertama, nggak gitu maksud Nabi. Maksud Nabi buruan berangkat, mudah-mudahan keburu asar di sana. Tapi kalau nggak keburu ya udah asar aja dulu. Kata yang kedua, nggak gitu, pokoknya gimana teks aja. Terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Sebagian sholat asar dulu baru lanjut perjalanan, sebagian langsung lanjut perjalanan. Pokoknya meeting pointnya di Bani Quraidah aja.
Dari sana akhirnya terbelahlah pendapat ulama secara umum menjadi dua model berpikir. Satu kontekstual, satu lagi tekstual. Dua-duanya baik dan kita harusnya husnuzon kepada dua-duanya. Kalau kepada yang tekstual, husnuzonnya apa? Mereka tuh hati-hati banget takut salah. Keren kan? Kalau yang kontekstual, husnuzonnya apa? Mereka itu ingin Islam itu selalu relevan dan memberi solusi setiap zaman. Itu juga baik. Sehingga gak ada di antara sesama muslim saling menyalahkan. Karena dua-duanya berawal dari konsep berpikirnya para sahabat. Termasuk yang tadi. Kalau yang tadi istilahnya memanah, menurut ulama tekstual, ya udah memanah aja. Sehingga kita sampai sekarang belajar mana, walaupun zamannya mungkin memanah udah jarang kepake ya, lebih banyak kepake senjata api. Bagi ulama kontekstual bukan memanah. Manah boleh, pakai senjata api boleh, belajarnya pakai paintball dulu, airsoft kan juga boleh. Kontekstual, dua-duanya boleh. Saya cenderung kepada yang kedua, kontekstual. Tapi saya respect sama yang pertama. Tapi menurut saya yang kedua lebih tepat. Yang pertama mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Ini maksudnya. Terus yang kedua kata Nabi, main-main tapi berpahala apa? Walaupun gak ada zikrullah tadi, melatih kuda. Bagi ulama tekstual, kuda ya udah kuda aja, jangan ditafsir-tafsirin. Bagi ulama kontekstual, dulu kuda dan onta sekarang menjadi kendaraan. Bisa mobil, bisa motor, bisa trail, bisa Vespa, bahkan bisa BMX dengan niatnya untuk kebaikan. Bayangin kita main BMX misalnya untuk supaya selalu fit, olahraga, badannya kebentuk, itu kan kebaikan kan? Karena mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik kata Nabi. Berarti kalau niatnya supaya kuat kan belajar, gak usah yang ngetrik macam-macam, bunny hop aja, itu udah lumayan berat kan? Kalau menurut saya sih lebih berat daripada ngetrik olinya skateboard, karena itu ngangkatnya lebih luar biasa. Langsung seluruh tubuh itu kebentuk, ototnya langsung jadi itu. Berarti kalau niatnya mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik, maka main BMX itu adalah ibadah. Hidup anak BMX ya. Main BMX segala macam termasuk skateboard, longboard, downhill kayak gitu-gitulah. Pokoknya riding aja. Selama niatnya untuk jaga kesehatan, apalagi kalau niatnya untuk berdakwah, apalagi kalau dalam konteks tertentu niatnya untuk membela agama, maka ini menjadi sesuatu yang berpahala. Bahkan malaikat menyaksikan. Kan gak mungkin kita sambil main BMX terus tausiah kan. Mau ngetrik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak gitu. Yang namanya main aja udah, enggak usah terlalu serius. Nanti ada bagian tausiah di masjid. Kalau main udah aja main. Kayak kemarin saya ke Palu tuh, kita bikin lomba berenang. Saya bilang siapa yang bisa ngalahin saya berenang, padahal saya enggak jago. Sok-sok jago aja ngenantang. Siapa yang bisa ngalahin saya berenang ke tengah laut, yang paling jauh saya fallback. Oh ya siap. Akhirnya rame-rame karena pengen di fallback, berenang tuh. Gayanya apa Ustaz? Bebas. Berenang itu benar-benar jauh sampai airnya gelap loh. Dan saya tuh dalam hati saya cuma pokoknya saya gak mau following. Itu doang yang saya pikirin. Jadi motivasi saya gak mau fallback. Padahal biasanya tuh saya paling agak parno ya dengan yang namanya hiu. Kayak pas kemarin saya ke Wellington, New Zealand tuh. Tadinya saya pengen pedal-pedal doang, pencitraan ordai gitu kan. Pedal-pedal doang. Di pinggir-pinggir gitu sambil mancing, tapi tiba-tiba lagi jalan ngelihat orca, killer whale ya, paus pembunuh. Itu paus pembunuh pasangan lagi tuh, bikin baper banget itu mah. Killer whale berdua itu lagi kayak jalan-jalan gitu, kayak window shopping gitu dia. Killer whale lagi window shopping di pinggir pantai. Naik muncul tenggelam naik lagi. Wah, killer whale lebih ngeri daripada hiu, kan lebih cerdas ya. Nggak jadi deh pedalnya, nggak jadi pencitraan, ya udah longboard aja semampunya gitu. Artinya saya tuh paling parno, tapi gara-gara nggak pengen nge-follow, saya maksain. Sampai saya buka mata, wah udah gelap gini, terus aja pokoknya jangan sampai saya follow lebih dari satu. Pas sudah sisa satu, udah deh cukup satu aja. Alhamdulillah ada yang berenangnya tuh hampir 500 meter, jauh banget ke tengah laut. Nah ini kan main-main ya, nggak mungkin Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullahaladzim, kan nggak gitu kan. Karena bab zikir ada bab zikir, bab berenang dan itu bercanda.
Wah kalah Ustaz dan segala macam. Ustaz nggak boleh naik, kan kita udah jauh. Akhirnya nggak bisa balik lagi ke perahu, nggak kuat lagi. Minta dijemput, yang di perahu usil. Ustaz nggak boleh naik ke perahu sebelum fallback kita. Wah Ustaz dikerjain. Ya udah deh saya fallback. Ya Ustaz naik. Sehari aja ya. Tahu gitu nggak jadi naik tadi. Bercanda kan? Nah bercanda dalam konteks kayak gitu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Seru kan? Main-main, makanya saya punya tagline, banyak main, banyak manfaat. Itu bukan asal ngomong, ada maunya. Ya, ada maksudnya. Jadi bukan sekedar, Ustadz kok banyak main, bukannya banyak selawat. Selawat mah gak usah diomong-omongin. Ustadz kok banyak main, bukannya banyak tilawah. Tilawah mah mudah-mudahan. Masa saya mau bilang, saya banyak loh tilawah. Kan kegeeran banget ya. Agak-agak norak gitu kan. Karena ada yang lebih banyak tilawahnya. Guru saya tuh anggota dewan. Tingkat provinsi gitu, kan sibuk banget. Tapi sehari tilawah beliau 15 juz. Itu bukan orang yang nganggur loh ya. Anggota dewan tingkat provinsi yang sibuk banget. Sehari murojaah hafalan beliau hafiz. Sehari murojaah hafalannya tuh 15 juz. Masa saya mau bilang banyak tilawah sementara saya cuma sejuz, itu juga kadang-kadang absen gitu. Kan gak enak sama beliau. Banyak tilawah, banyak manfaat. Emang kamu udah tilawah berapa? 1 juz Ustadz. 1 juz banyak. Saya 15 juz. Guru saya di Aceh yang kemarin saya ketemu pas pulang ke Aceh tuh 1 hari 10 juz. Dan itu sudah beliau lakukan lebih dari 15 tahun. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh ngomong banyak tilawah. Dan saya merasa belum pantas ngomong banyak tilawah. Ya udah yang standar-standar aja deh, banyak main. Karena emang dari dulu senang main. Mudah-mudahan mainnya jadi berpahala. Carilah hadis-hadis supaya melegitimasi permainan. Wah ini ada hadisnya nih, catat. Kenapa ntar kalau ada yang menghujat, nih hadisnya nih. Modus ya, cari pembenaran. Yang kedua, melatih kuda. Dulu kuda dan onta, kalau sekarang kendaraan. Terus arti melatihnya apa Ustadz? Ngulik mesin. Menurut sebagian ulama itu mengulik mesin, anak Vespa gitu kan ya. Ngulik-ngulik mesin, kan itu lumayan ngabisin waktu kan ya. Selama nggak telat sholat, selama nggak sampai sia-sia, itu keahlian yang penting loh. Karena salah satu ciri cowok keren itu, kalau mobil atau motornya mogok itu beneran sendiri, bukan manggil montir. Mogok tengah jalan, lu datang ke sini derek, itu kurang keren. Lebih keren lagi dia ngulik sendiri tuh. Dan dia akan terbentuk juga kan fisiknya ngulik-ngulik kayak gitu, apalagi kalau turun mesin sendiri. Lumayan. Jadi salah satu keahlian cowok yang harusnya, saya belum punya nih, saya pengen belajar. Yang harusnya punya keahlian MacGyver lah pokoknya, yang kayak gitu-gitu bisa bikin apa. Saya punya teman dia soleh banget, malam ahli tahajud, siangnya itu dia bisa ngapa-ngapain aja. Listrik saya rusak dia benerin, mesin cuci rusak dia benerin. Pokoknya tuh bener-bener teknisi banget. Nah ini keren nih. Dan Nabi menganjurkan kita jadi kayak gitu. Cowok tuh belajar mesin deh, semampunya aja. Tapi jangan sampai waktu buat mesin itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah, kuliah, kehidupan sosial, jangan asik sendiri gitu. Tapi tetap itu kebaikan, ngulik mesin. Tetap kuda dan onta itu memang sesuatu yang istimewa. Cuman kalau nggak punya kuda, nggak punya onta, masa mau ngelatih kucing kan agak-agak aneh ya. Ya udah mesin aja gitu. Ngapain loh ngelatih kucing? Emangnya kenapa? Ini sunnah, nggak ada onta, nggak ada kuda, kucing aja deh, enggak. Mesin kalau sekarang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang seru nih. Main-main, senda gurau, sia-sia, tapi berpahala apa? Bermain-main dengan istri dan anak-anaknya. Ini salah satu hadis yang saya paling suka nih. Ini demen banget saya sama hadis ini nih. Makanya hadis ini tuh hadis favorit. Kalau ditanya Ustadz hadis favoritnya apa? Hadis tentang 4 permainan yang berpahala. Terutama nomor 3, main-main sama istri dan anak. Boleh gitu Ustadz? Boleh banget lah. Orang Nabi itu suka main-main sama istrinya. Nih contoh-contoh Nabi main sama istrinya ya. Salah satunya Nabi lagi pulang dari satu perjalanan dakwah gitu atau jihad. Terus di rumah Aisyah lagi main kayak boneka-bonekaan. Jadi dalam Islam patung, boneka boleh kalau hanya sebagai alat untuk main-main. Kalau dulu bentuknya boneka, kalau sekarang lebih canggih jadi animasi, jadi film kartun. Maka film kartun menurut ulama kontekstual kalau dipakai untuk berdakwah justru berpahalanya besar. Karena Aisyah main boneka-bonekaan. Dulu boneka itu dibuat dari kayak
terpal, dari kain-kain yang udah nggak kepake, dibikinlah jadi boneka. Terus maju jadilah boneka lebih canggih, maju lagi jadilah animasi kartun. Maka seorang muslim yang pintar animator, yang pintar ngelukis, yang jago dengan hal kayak gini-ginian, harusnya potensi dia itu dipakai untuk kebaikan. Bikin film-film yang mungkin kalau di Malaysia itu ada Ipin Upin, memperkenalkan culture kemelayuannya, kita memperkenalkan keislaman dengan bahasa-bahasa dengan adegan-adegan yang keren. Orang Hollywood aja bikin kartun yang kadang-kadang mulai mengarahkan kita kepada moralitas ke barat-baratan kan, harusnya muslim bisa bikin lebih dari itu. Wah, nggak boleh melukis. Kalau konteksnya adalah untuk anak kecil, melukis atau boneka yang disebut patung, mau ukurannya besar atau kecil yang namanya mainan, boleh. Yang nggak boleh patung sembahan. Kalau disembah nggak boleh. Kalau hiasan, nah kalau bab ini ikhtilaf di antara ulama, tanya aja ke Ustadz Fikih deh. Kalau hiasan. Tapi kalau permainan, kalau sekedar boneka, maka itu boleh. Boneka Aisyah kecil, kalau boneka anak sekarang kan kadang-kadang gede tuh. Ada ulang tahun dikasih boneka Hello Kitty gede, dikasih boneka beruang gede. Kalau anak laki-laki bukan boneka, robot-robotan, superhero kayak gitu-gituan kan. Nah ini semuanya boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah pulang dari satu perjalanan ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Waktu itu Aisyah masih kecil gitu kan, baru lulus SD. 12 tahun kan baru lulus SD ya. Baru lulus SD, Nabi datang. Nabi itu capek loh, baru pulang perjalanan. Tapi Nabi itu orangnya asik. Bukan, Aisyah gua capek, siapin air hangat. Enggak gitu Nabi ke istrinya. Kita kan baru pulang, kita panggil, kamu, siapa? Kamu. Wah, siapin air hangat. Emang saya siapa kamu? Teman kos. Enggak. Jangan nyuruh teman kos siapin air hangat. Bahaya. Kalau belum ada istri siapin aja sendiri. Nah kalau udah ada istri kadang-kadang pas kita datang istri lagi kayak ngapain di rumah, lagi santai, lagi chat sama temennya. Selama itu sesuatu yang positif ya. Teman cewek atau ada gengnya, geng sekolah dulu yang cewek semua isinya. Lagi santai nonton film apa gitu selama gak berlebihan. Biarin aja dia kayak gitu. Kalau perlu nemenin, mah film apa sih kok seru banget. Ini apa filmnya baper banget loh, drakor. Gak tahu kalau drakor ya. Yang jelas nonton santai, biarin aja kasihan. Jangan, mah kan Khadijah itu gak pernah nonton. Aisyah pernah kata dia, ternyata dia lebih pintar. Oh iya ya, udah lanjutin. Kan jadi garing gitu kan ya. Makanya jangan menjudge istri dulu kalau kurang hadis, kurang dalil. Karena ibu-ibu itu lebih rajin taklim daripada bapak-bapak. Kita pakai dalil 1, dia pakai dalil 10. Jadi Nabi baru datang, Aisyah lagi main-main kayak gitu. Lihat Nabi itu orang yang asik. Langsung Nabi duduk bersama Aisyah nanya, Aisyah ini lagi ngapain? Ini lagi main, ini Sulaiman, ini iblis. Kemudian ini siapa? Ini Daud, ini Goliat. Oh gitu, ya udah saya jadi gini. Perang gitu sama Aisyah. Terus kayak anak sekarang tuh kayak Barbie-Barbian, main masak-masakan, princess-princessan gitu kan. Aisyah melakukan itu. Dan Nabi duduk bersama Aisyah, meladeni Aisyah main sehingga Aisyah udah beres, baru Nabi mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang serius di rumahnya. Mungkin cuci piring atau apa. Gak ada Nabi datang-datang marah-marah ke istrinya, kamu nih rumah belum beres, suami pulang masa belum disiapin apa-apa. Kan suami itu udah capek berjihad dan segala macam. Enggak, justru kita yang pakai dalil itu, Nabi aja gak pernah pakai dalil itu. Ini menunjukkan bahwa main dengan pasangan itu sesuatu yang luar biasa. 1, Nabi main sama Aisyah. Yang mana lagi yang Nabi main sama Aisyah yang lain? Nabi itu pernah treadmill sama Aisyah. Treadmill Ustaz? Ya. Cuman treadmillnya enggak pakai alat treadmill, lari di padang pasir. Kapan? 2 kali lagi tuh. 2 kali bukan berarti Ustaz, Dek atau yang yuk kita treadmill. Kan udah 2 kali Kang. Oh iya ya, sunnahnya cuma 2 kali gak boleh lebih. Gak gitu maksud Nabi. Kalau Nabi 2 kali bukan berarti kita cuma boleh treadmill seumur hidup 2 kali. Kan Nabi treadmill seumur hidup cuma 2 kali. Bukan angkanya bahwa Nabi melakukan berulang-ulang. Kapan Nabi treadmill? Nih hebatnya Nabi. Treadmillnya lagi jihad. Bukan lagi normal di rumah. Itulah kenapa saya kalau dakwah keluar kota selalu menyisakan 1 hari buat main aja. Saya gak mau cuma ceramah aja. Kalau dengan ada panitia, Ustadz, ke misalnya kayak kemarin misalnya ke Medan atau ke Aceh atau ke Palu atau kemana lah ya. Ustaz ke Jepang misalnya. Oh boleh, gimana itinerary-nya? Ceramah. Boleh enggak 1 hari saya pengen main
kayak main di salju gitu, skate gitulah, nggak ngerti saya istilahnya. Oh boleh Ustaz, tapi itu seharian, nggak apa-apa kan udah 3 hari ceramah. Ustaz ini aneh ya, yang lain mah ceramah, sholat, istirahat. Ini mah main. Kenapa? Nabi juga pulang jihad main. Itu konteksnya jihad kan? Nabi pulang dalam sebuah perjalanan jihad, terus berhenti di rest area 97 gitu. Berhenti di rest area gitu. Udah selesai berhenti, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan aku dengan Aisyah. Tinggalkan aku dengan Aisyah, nanti kita nyusul. Ya udah ya Rasul. Sahabat melanjutin perjalanan, akhirnya Nabi bilang, Aisyah, lomba lari yuk. Hayu kata Aisyah, lomba lari lah, waktu itu menang Aisyah. Lalu Aisyah komen setelah postingan itu, kata Aisyah, waktu itu saya masih kurus. Dan ini menjadi dalil cewek yang keren versi Aisyah itu kurus. Ukurannya berapa kurus teh? Ukurannya kalau berat mungkin paling maksimal 55 kilo lah. Di atas 55 agak-agak bid'ah sih. Walaupun tergantung tinggi ya, tapi kalau untuk orang Indonesia mah 55 ke bawah itu normal. Jadi cewek di atas 55, nah ini harus belajar lagi. Aisyah itu ternyata kurus dan tinggi. Kok tahu Ustadz Aisyah kurus dan tinggi? Baca hadis, baca sirah pakai imajinasi, jangan cuma teksnya. Apa bukti Aisyah tinggi? Ntar saya kasih tahu. Yang jelas kalau dalam hadis ini Aisyah kurus. Aisyah sendiri yang ngomong, waktu itu saya masih kurus. Next trip, pas perjalanan jihad yang lain, Nabi berhenti lagi di di rest area. Terus Nabi nyuruh sahabat, kalian duluan ya, tinggalkan saya sama Aisyah. Ya Rasulullah, pergi aja. Aisyah, lomba lari lagi yuk. Hayu, kalah Aisyah. Komen lagi, waktu itu saya udah agak sedikit gemuk. Kata Nabi, ini balasan saya untuk yang kemarin. Jadi skor kita sama ya Aisyah, 1-1. Ya kata Aisyah, agak-agak bete gitu, ngambek karena Aisyah kalah. Dan itu wajar terjadi di antara Nabi dan istrinya. Berarti Nabi itu menyempatkan main ketika sedang berjihad, bukan berdakwah loh. Lebih ngeri daripada dakwah, serius. Jadi kalau ada orang ngomong kok dakwah tapi ada mainnya apa segala macam, kurang baca sirah, bacalah sirah. Islam itu enggak kaku seperti yang kita bayangin. Yuridullahu bikumul yusra. Tapi jangan dimudah-mudahin. Karena Allah tuh udah mudahin kita banget. Tanpa kita mudahin udah banyak kemudahan. Tanpa kita ringan-ringankan udah banyak keringanan. Tinggal kita baca aja tuh. Teks agama kita yang sangat lengkap banget, komplit. Buku hadis itu tuh berjilid-jilid. Kenapa banyak jilid? Menunjukkan betapa luasnya Islam. Kalau buku hadis kayak buku tulis doang berarti Islam itu sempit. Untungnya buku hadis itu sampai puluhan jilid menunjukkan Islam itu luas banget. Itu mainnya Nabi sama Aisyah. Jadi treadmill nih berdua. Dan treadmill berdua itu seru loh. Udah berapa kilo yang 2 kilo? Wah kita gak mau kalah kan. Minimal kita 2 kali lipat dari istri. Jadi kalau saya treadmill sama istri, dia 3, saya harus 6. Dia 6, saya 6,5. Maksimalnya segitu soalnya gak kuat lagi. Oh terus pulang-pulang yang pijitin dong. Nah romantisme yang lain kan. Ada alasan, ya udah pijat-pijatan, kaki dia ke kaki kita ke kaki dia, pijat. Itu nggak akan dirasain kalau masih sendiri. Banyak kebaikan yang kita lewatkan gara-gara kita masih istiqomah menjom. Banyak banget kebaikan yang kita lewatkan. Itu Nabi main sama Aisyah. Terus hadis yang lain, Nabi nonton sama Aisyah. Bahkan Nabi pernah membiarkan Aisyah bernyanyi dengan teman-temannya. Jadi suatu hari Nabi baru pulang juga capek ke rumah. Waktu itu Aisyah bersama beberapa orang cewek ABG gitu lagi nyanyi di rumah. Pakai alat musik, cuman gak disebutin alat musiknya apa. Lagi nyanyi bareng. Nabi datang duduk di sofa Arab tuh kan di bawah gitu kan. Nabi duduk menikmati mereka lagi nyanyi. Nyanyinya yang positif tapi. Terus gak lama datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar masuk ke rumah Nabi Aisyah, kan Aisyah anaknya sendiri. Abu Bakar ngelihat Aisyah sama cewek-cewek itu lagi pada nyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar marah karena gak paham. Apa kata Abu Bakar? Ini adalah musik-musik setan. Kenapa ada di rumah Nabi? Nih komen Abu Bakar nih di postingan Aisyah. Bukan nge-like, malah komen. Aisyah lagi posting, kita lagi seru-seruan nih gitu. Hashtagnya banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa. Terus kata Abu Bakar, ini kan musik setan, kenapa ada di rumah Nabi? Komentar Abu Bakar, Nabi balas replay.
Kata Nabi, ya Abu Bakar, dak, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari rayanya kabilah Fulan bin Fulan. Artinya Nabi membiarkan teman-temannya Aisyah tuh nyanyi di depan Nabi di dalam rumah Aisyah. Kenapa? Hari ini emang hari rayanya teman-temannya Aisyah. Teman-temannya Aisyah itu dari suatu kabilah, saya lupa kabilah mana di Madinah. Dan mereka lagi ngerayain hari jadi kabilah mereka dengan cara bersenang-senang. Dan ini menjadi dalil juga bolehnya merayakan hari jadi tertentu selama tidak berlebihan. Ini pemahaman saya, ulang tahun. Asal tidak menjadi pesta pora yang berlebihan, selama itu bentuknya masih hiburan yang wajar, apalagi kayak ngundang anak yatim, fakir miskin, ngasih makan, itu boleh, ada hadisnya. Walaupun konteksnya bukan ulang tahun pribadi, ulang tahun kabilah, sama aja kan. 17-an Agustus, hari jadi kota Bandung, hari jadi pribadi, yang jangan hari jadi mantan, berat. Kalau hari jadi sendiri mah gak masalah. Nah ini terjadi di zaman Nabi. Akhirnya biarin wahai Abu Bakar, karena ini hari jadi mereka. Akhirnya Abu Bakar duduk, boleh. Pernah gak dengar kisah ini? Jarang kan? Karena jarang dibahas. Menunjukkan bahwa banyak hal yang kita belum tahu tentang Islam.